Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue our lesson with parallel port. Hari ini kita akan sambung perbincangan kita tentang parallel port. So last time kita dah bincangkan, we already discussed the pin configuration of parallel port. Okay, so dari sini kita nampak untuk data line tak ada masalah, susunan dia tak ada masalah, and data dia pun 8 bit tak ada masalah. Tapi untuk status line, kalau kita tengok sini, status line ada satu inverted internal inverter pada S7, dan control line ada 3 internal inverter pada C0, C1, C3. So untuk mengatasi masalah ni, we have 4 internal inverters. So to overcome this one, kita ada 2 teknik, iaitu the first one is hardware method. So hardware method means kita apply another external inverter, which is 74LS04, 74LS04. 7404 adalah gate node. So kita tengok kat sini. Okay, this one is what we call internal inverter lah. Dalam port ni ada internal inverter. So apa yang kita buat adalah kita tambah lagi internal inverter kat luar ni untuk invert apa yang dah invertkan. Okay, so untuk control line C0, C1, C3, kita akan tambah kat setiap pin. Okay, untuk status line hanya pada S7 saja. So kita letak satu gate node ataupun inverter kat sini. Okay, that one is the first technique, which is gunakan hardware. So this technique is the easiest one lah, paling mudah, the easier one, sebab kita just tambah je gate ataupun hardware IC 7404. However, dari segi cost, dia lebih cost lah, sebab kita kena beli dia punya IC dia, dan kita kena ada supply dia juga, and so on. So lita dia apa semua kita kena construct lah. So this one the easier one dari segi teknik, but implementation dia leceh sikit lah. Okay, the second one is kita gunakan software method. Software method means kita guna programming language. So kita kena ada programming skill lah. The first one is kita masking kan guna dengan AND, guna gate AND ataupun guna logic AND. Masking means semua yang tak ada connection to any pin, that tak ada connection dengan any pin, means dia ada internal registry. Kat sini ada internal registry ni, semua kita off kan, kita end kan dengan kosong. Mana-mana yang ada pin yang kita nak, kita end kan dengan 1. Sama juga dengan untuk control line, mana yang kita nak kita end kan dengan 1, mana yang kita tak nak, internal registry, kita end kan dengan kosong. So the first step. The second step is mana-mana yang kita nak invert kan. Okay, sebab kita nak, this one is kita nak overcome the internal inverter problem. So mana-mana yang kita nak invert kan, kita XOR kan, kita guna XOR function, XOR kan dengan 1. So kat sini kita XOR kan pin S7, XOR kan S7 dengan 1, yang lain kita XOR kan dengan kosong. Yang ni kita XOR kan dengan 1, C3, C1 dengan C0 ni. Yang C2 ni kita XOR kan dengan kosong. Okay, so kita tengok method XOR. The first one kita tengok yang status line. Okay, katakan ni input kita, yang ni 5 input kita ni, kita sambungkan dengan switch. Okay, yang ni internal registry. Okay, internal registry kita tengok nanti. So yang input ni, katakan bila semua on, bila semua off, bila semua gate 0, logic 0, bila kita baca kat status line, kita akan ada 1 kat sini, sebab this one is inverted, pin S7 ni inverted. So sepatutnya kita punya bacaan kat sini hex and decimal kita kosong, tapi disebabkan pada status line ni dia dah inverted, status line 7 ni inverted, so bacaan kita dapat 80 ataupun 128. Okay, hex 80, decimal dia 128, which is salah lah. Sepatutnya kita baca sebagai kosong. Okay, so the first step kita end kan. End yang saya sebut tadi, masking off. So mana-mana yang ada yang mana-mana yang kita nak, yang ni 5 yang kita nak ni, kita end kan dengan 1. Mana yang kita tak nak, internal registry ni kita tak nak,
So kita AND-kan dengan kosong. So jawapan dia akan keluar kat sini lah. So kita akan dapat balik apa yang ada kecuali yang kita dah mask off. Okay. So katakan internal registry kat sini 1, 1, 1 internal registry kan. Tapi bila sampai dekat end ni, dia akan jadi kosong sebab kita off kan, mask off. Okay. Teknik yang sama kita guna dalam networking yang kita panggil network mask. Okay, network mask. Right. So the next one is kita nak overcome this problem ya, S7 ni. So apa kita buat, kita XOR kan dengan 1 pada S7, yang lain 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay. So after kita XOR kan dengan 1, any value yang XOR dengan 1 dia akan invert. Any value XOR kan dengan 0 dia akan jadi 0. Okay. So in the end, input kita ni akan sama dengan sini. So it doesn't matter lah kalau kita katakan switch kita on, kita onkan semua switch. Kalau kita baca status line dia macam ni, 0, 1, 1, 1 kan. Tapi disebabkan kita dah buat programming semua, programming and dengan XOR ni, maka kita akan dapat balik jawapan yang sama dengan yang atas ni. Okay, ni untuk status line. Okay, untuk control line can be output, can be input. Okay, tapi untuk contoh ni kita jadikan dia input lah. Okay, katakan kita jadikan dia input, kita gunakan mode operation yang lain. Okay, bukan SPP lah, kita guna ACP. Okay, so katakan ni sebagai input. So kita sambung 4 ni, sebab 4 ni ada connection pin. So 4 ni kita sambung kepada 4 switch. Katakan semua kosong, tapi bila dia baca sepatutnya kosong. Tapi bila dia baca, sebabkan ni invert, yang ni invert, yang ni invert, so dia tak jadi kosong, dia jadi 11. Kalau kita tengok decimal dia 11, dia punya hex dia jadi B. So which is salah lah, bacaan ni salah. So apa yang kita buat, the first one is kita sama juga teknik dia, kita AND kan, mana yang kita nak kita AND kan dengan 1, mana yang kita tak nak, internal registry ni, tak kisahlah apa-apa yang berlaku dalam ni, kita AND kan dengan kosong. So dia akan jadi kosong, mask off kat sebelah sini. Okay, kita mask off kan yang sini. Sini akan jadi kosong. Okay. Untuk mengelakkan ni kita biar je dia kosong, sebab kita tak tahu internal registry ni mungkin boleh jadi kosong, boleh jadi 1. Dia depends on kita punya komputer punya registry lah. Okay, so bila kita AND kan, sama juga macam tadi status line. Bila kita AND kan, dia akan jadi kita AND kan dengan 1, dia akan jadi diri dia balik. Mana yang kita AND kan dengan kosong, dia akan jadi kosong lah. Okay, mask off selepas AND. Okay, then pada XOR, XOR ni baru kita invertkan balik. Mana-mana yang XOR dengan 1 dia akan inverted, mana yang XOR dengan kosong dia akan jadi diri dia balik. So kat sini kalau kita tengok kosong, bila kita baca dia jadi 1 sebab dia ada internal inverter. So bila kat sini kita guna XOR, kita kena 1 balik lah, XOR kan dengan kosong. So kita nampak sini dia akan keluar output sama dengan apa yang kita input. Bacaan kita akan sama dengan apa yang kita inputkan lah tadi. So katakan switch kita on semua switch. Okay, so kita tengok kat sini, dia akan ikut yang sebenarnya. Okay, walaupun bacaan asal dia macam ni, sebab kita dah manipulate the data, dia akan jadi macam ni lah. Okay, so itu adalah saja perbincangan kita hari ini untuk internal inverter, macam mana kita nak overcome this problem. Okay, itu saja. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.